Sinopsis kumpulan cerpen yang berjudul Kutantang Kau Jangan Jadi Guru, karya Elin Asih SPD. Kumpulan cerpen yang berjudul Kutantang Kau Jangan Jadi Guru menceritakan tentang kehidupan seorang guru kecil dari ia kecil sampai menjadi seorang guru. Dahulu, guru kecil sering bermain dan mencari buah-buahan bersama teman-temannya. Sampai akhirnya ia terluka karena terkena kudi. Ayah dari guru kecil langsung mencari batang pisang dan mengoleskan getahnya ke luka guru kecil. Tindakan ayahnya berpengaruh besar terhadap berhentinya darah yang keluar dari kepala sang guru kecil. Lalu ayah dari guru kecil membawanya ke puskesmas terdekat. Saat informasi kelulusan sekolah dasar, guru kecil mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Gurunya menyarankan agar mendaftar ke SMP terdekat. Di SMP tersebut, ia satu sekolah dengan kakaknya. Setiap hari ia berangkat sekolah naik sepeda. Saat ia kelas 3 SMP, sepedanya rusak. Akhirnya ia memberanikan diri untuk naik angkutan umum. Setelah memasuki jenjang SMA, guru kecil mengalami gangguan kesehatan, yaitu kepalanya sering terasa pusing saat mengikuti proses pembelajaran. Peristiwa itu ia ceritakan kepada kakaknya. Kemudian kakaknya menyarankan untuk memeriksakan ke dokter. Akan tetapi ia tidak mempunyai biaya untuk pergi ke dokter. Kakaknya pun menyarankan menjual kalungnya untuk biaya berobat. Dari hasil pemeriksaan, guru kecil dinyatakan matanya minus dan harus memakai kacamata. Saat kelas 3 SMA, ia mendapat undangan terkait dengan informasi kelulusan kelas 3. Ia diberi formulir pendaftaran untuk melanjutkan ke universitas yang ia inginkan. Ia pun mengisi formulir itu dan akhirnya ia diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes. Saat menjadi mahasiswa baru, ia tinggal di kos. Tahun demi tahun telah berlalu. Sekarang guru kecil telah menyelesaikan kuliahnya dan menjadi seorang guru. Suatu hari ia mendapat telepon dari rumah. Ternyata ibunya sakit. Kondisi ibunya semakin kesini semakin parah. Beberapa hari kemudian, satu persatu anaknya dipanggil. Ia meminta maaf kepada seluruh keluarganya dan akhirnya meninggal dunia. Saat wabah corona melanda, anak-anak harus sekolah secara daring. Beberapa anak membuat grup kelas dengan tujuan untuk lebih mempermudah komunikasi. Hari pertama pembelajaran mendapat respon baik. Semakin hari semakin efektif, walau banyak kendala. Suatu hari suaminya dimintai tetangga
untuk membantu mengantar istrinya ke rumah sakit. Karena sudah 1 minggu tergeletak demam, pusing, dan badannya sakit. Istri tetangganya harus dirawat selama beberapa hari. Tetangganya yang lain pun turut menjenguk. Guru tersebut menjadi tukang ojek dadakan tanpa bayaran. Ia sangat mencintai pekerjaannya, butuh perjuangan yang tidak ringan. Ia harus bangun lebih awal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Di saat pandemi COVID-19 merabah Indonesia, mampu membuka mata dunia bahwa peran seorang guru takkan tergantikan oleh teknologi. Meskipun pembelajaran daring ini sudah menggunakan Zoom sehingga dapat tatap muka, tetap saja kehadiran guru sebagai roh pembelajaran di kelas